Pernahkah kau melihat ranjang rumah sakit yang tak pernah benar-benar kosong? Dan apa jadinya bila sistem komputer bersaksi penghuninya sudah wafat 11 tahun lalu? Malam itu menjelang shift jam 23, aku, Wulan, perawat malam, menyusuri lorong lembab RSUD Gunung Kidul sambil menatap tablet tua yang sering macet. Udara kaporit bercampur karst basah menembus masker bedahku, lampu neon berdengung lesu di atas lantai vinil berkilau lembab. Di sudut lorong, notifikasi email berkedip, konon kisah nyata. Tak ada nama pengirim, hanya huruf pucat tergesa. Jaga ruang rawat Solon 9 baik-baik, jangan biarkan ia kosong. SFX, hembusan angin malam. Tak ada lampiran rekam medis, padahal prosedur menuntutnya. Ruang Solon 9 terletak di sayap timur, bagian tertua yang nyaris dilupakan, dempet gudang linen berbau klorin, jauh dari hiruk IGD. Dinding hijau pudar mengelupas seperti sisik kadal, papan petunjuk rawat inap Solon 912 menggantung miring, sekrupnya berkarat dan bergemetik. Rekan lama menyebut ruang itu kamar yang tak pantas disebut karena lampunya hidup sendiri dan bel pasien berbunyi meski ranjang kosong. Tablet di tanganku bergetar, layarnya meredup, langkahku melambat ketika bayanganku di kaca nako terlihat lebih pucat. Lorong memanjang ke arah tebing kapur di luar jendela, tempat kelelawar berputar seperti siluet sobek di langit. Aku berhenti di depan pintu No. 9, gagang besinya sedingin batu nisan, seolah menolak disentuh. Pertanyaan bergaung dalam dada, apakah email ini peringatan atau surat kematian tertunda sejak Maret 2014? Pergantian shift jam 23 sanda, bau kopi basi menempel pada masker bedahku, lampu neon berdesis menyulam kilau kehijauan di lantai vinil yang licin. Aku duduk di depan terminal HIS, jari-jariku mengetuk keyboard dengan irama kantuk, sementara di luar jendela angin pegunungan karst mendendangkan serangga malam yang tak lelah memanggil hujan. Satu persatu ranjang terdata kosong, 08, 07, 06. Seperti kotak gelap di layar, sampai kursor berhenti pada baris merah tua bertanda ruang rawat seluruh 9. Entry otomatis menuliskan status, pasien koma, masuk 1945, ditemani garis hijau tipis menyala aneh di sisi kolom, seakan ada napas panas menyusup lewat monitor. Aku mengerutkan kening, menanda ulang id pasien, tetapi setiap klik membuka pop-up notifikasi yang memantul cepat. Data baru disimpan, meski tak ada dataku pilih. Di sudut mata, jam digital menelan detik dengan bunyi bip halus dan aku merasa detiknya tak lagi maju, melainkan berputar mundur ke tanggal lampau. Aku menarik file log harian, menekan Ctrl+F dan mengetik Solon 9. Muncul catatan wafat tertanggal 17 Maret 2014, font merah menyala seperti darah segar di atas kain kasa. Kesadaran menamparku, 11 tahun terpaut, tetapi sistem menegaskan pasien masih dirawat hingga punggungku meremang, keringat dingin menetes melewati kerah seragam. Kuputuskan memeriksa langsung, namun sebelum berdiri aku melihat refleksi gelap pada layar standby. Bayangan ranjang dengan siluet tubuh yang samar bergerak, padahal kamera CCTV menunjukkan lorong kosong. Napasku tercekat, hiruk-pikuk pikiran menyerupai gema di dalam kepala, dan ketika jarum detik melewati angka 12, listrik seolah meredup hanya di workstationku, membuat wajahku terkubur pantulan kehijauan dari grafik vital yang tak ada. Aku menutup mata sejenak, menghirup dalam-dalam aroma desinfektan bercampur lembab, lalu bangkit, menyematkan senter saku dan bersiap menghadapi lorong menuju ruang Solon 9 yang terasa lebih panjang daripada biasanya. Lorong sunyi, lantainya berubin kusam yang memantulkan bayang-bayang neon seperti genangan susu basi. Lampu di langit-langit berdenging, kadang meredup, seakan menarik ulurkan napas panjang bangunan tua. Aroma antiseptik bercampur lembab kapur karst menyesakkan rongga dada, sementara langkah sepatuku terhitung 37 hentakan dari nurse station bergema tercekik di dinding berhias retakan rambut. Tirai hijau ruang Solon 9 berdesir sedikit sebelum kusentuh, memperlihatkan siluet tubuh terbaring kaku. Ketika kain itu tersibak, kulihat seorang pria berkulit abu-abu kebiruan, pipinya cekung, tulang selangka menonjol, rambutnya tipis lengket, keringat dingin, infus glukosa menetes lamban, kira-kira 1 tetes setiap 2 detik, menciptakan irama basah di bak penampung. Monitor jantung memancarkan garis hijau bergelombang halus namun pasti, blipnya teratur bagai metronom. Di gelang plastik pergelangan hanya tergurat kode serapus 99322 tanpa nama mengilap di balik cahaya tiruan. Aku menahan napas, merasakan hawa beku merayap dari sepatu ke lutut lalu menggigit tulang belakang, membuat jari-jari kulunglai seolah tersedot keluar panasnya.
Matanya tertutup rapat, namun bola mata bergerak di balik kelopak, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, menginduksi ilusi ia tengah memindai ruangan dari dunia lain. Serentak layar his di tabletku berkedip, pasien wafat 2014, tetapi angka denyut di monitor menyangkal, memantul di pupilku sendiri yang kini membesar. Dalam gemetar, aku mengusap embun dingin di masker, menyadari bahwa setiap tetes infus jatuh selaras dengan denting pipa tua di plafon, seolah ruangan ini berdetak bersama tubuh yang seharusnya telah membeku 11 tahun lalu. Aku terpaku, ingatan akan email anonim tadi mencengkeram, dan waktu serasa menegang di antara detak jantung yang bukan milikku. Aku mencoba membuka data tambahan, namanya terpahat di layar biru tabel kosong. Setiap file yang kubuka memunculkan pesan merah. File pasien tidak ditemukan, muncul hilang bagai stroboskop yang menampar kelopak mata. Ku coba refresh, logout, login, bahkan mode administrator, tetap saja database beku seolah tangan tak terlihat mencabut urat nadi server. Ikon wifi berdenyut biru lalu abu, speaker komputer menggeram statik tajam, lalu senyap seperti ruang operasi setelah jam kunjungan. Keringat asin menetes dari pelipis, masker kain lembab, udara AC mendadak padat dengan bau desinfektan karat yang mengingatkanku pada kamar jenazah lantai bawah. Putus asa, kutekan ekstensi IT. Dering pertama normal, kedua serak, ketiga berubah bunyi benda logam di seret lantai. "Halo, Bulan," sahut suara jauh, terpotong-potong, lalu tangisan statik menelan nada. Sambungan mati, layar telepon hanya menampilkan angka 0. Aku menoleh ke jendela gelap, pantulan lorong di belakangku mengambang di kaca. Di sana, di samping bahuku, kepala botak pasien ranjang 9 muncul samar, kulit abu-abu dan bibir tipis menarik senyum retak. Refleksi berkedip, dadaku menghentak. Kualihkan pandang ke ranjang, tirai masih tertutup rapi. Namun infus berayun lambat, tetesnya terdengar jelas memecah sunyi. Denyut nadi berdetak kencang di balik masker, telinga berdenging, sementara lampu lorong berkedip 2 kali dan memuntahkan bayang panjang yang menyelimuti kakiku. Jam 01.17, waktu yang disebut petugas lama sebagai jam rentas arwah. Lampu lorong meredup, dengung neon menipis seperti napas tertahan. Aku berlari, stetoskop berayun, menuju ruang 9. Monitor jantung memekik lalu sunyi, garis hijau lurus menyentak mata. Tubuh pasien masih hangat, dadanya terangkat tipis, namun kulitnya pucat lembab beraroma formalin. Ku genggam pergelangan tangannya, nadinya hilang muncul bagai sinyal radio retak. Bola mata di balik kelopak berputar cepat seakan memindai. Ku ketik kode biru, speaker cuma memuntah statis. Lampu indikator merah berkilat sebentar, lalu mati. Jaringan seolah dicabut. Tirai hijau bergoyang sendiri, melengkung seperti dihembus napas besar. Udara dingin menggigit kaki hingga tulang. Gelombang di layar kembali, tapi bukan pola sinus. Garis panjang pendek itu tampak seperti tanda tangan yang meniru hidup. Jeda antara bip melarut bersatu jadi serak yang terdengar, pulang, pulang. Aku gemetar teringat email, jangan biarkan ranjang 90. Saat kuraih defibrilasi manual, lampu padam total. Hanya cahaya hijau monitor menempel di dinding, garis datar berdenyut tunggal setiap beberapa detik, bagaikan jantung raksasa memaku kaki. Jam dinding mandek di 01.17, jarum detik membatu, pada kaca berembun terbentuk goresan 2014 dari dalam, seolah ditulis tangan tak bernama, keheningan tertahan. Bau karbol tipis menempel di ujung hidung ketika aku merunduk menggeser tumpukan map reumatik, mata mencari label pudar yang terasa asing, dan di rak catatan klinik kutemukan sampul coklat lusuh, sudutnya robek seperti digigit waktu, bertulis tinta luntur, ruang Sonmodom 9, kasus Mr. Sudarjo. Telapak tanganku berdebar saat debu menguar, membangun kabut abu kecil yang berkilau tertimpa lampu neon kerlap-kerlip. Sejenak aku merasa ruangannya berputar, sepi memerangkap suara. Aku membuka map itu perlahan, setiap lembar kertas bergeser lambat, bersuara serak seperti napas lansia yang putus sambung. Di halaman depan terpajang foto hitam putih, kualitas Polaroid 90-an, pria 60-an, kumis tipis, gurat dalam dikening, mata cekung yang menyimpan cahaya remang harap. Bagian bawah foto tercantum stempel besar IGD, doa tertangguh. Aku mencium wangi obat lama bercampur besi karat dari klip pengikatnya.
Lembar berikut memuat rekam medis lengkap. Stroke, pendarahan batang otak, tindakan trakeostomi yang gagal, lalu catatan kode biru tercatat 2 kali pada tanggal 17 Maret 2014 pukul 1.17 dan 1.23, diakhiri coretan tebal dokter jaga. Pasien dinyatakan meninggal, jenazah dibawa keluarga. Namun di bawahnya tinta merah gemetar menambah kalimat, jenazah tidak pernah tiba di kamar jenazah. Halaman selanjutnya kosong, tapi jejak lem kering kasar menempel di jari. Sebuah kertas ECG terlipat terselip, gelombang tajam tiba-tiba datar lalu melonjak kembali pada menit yang sama kematian dicatat. Tubuhku menggigil, kuku menyentuh bekas sidik jari kecoklatan di margin. Darah, aku terpaku pada wajah di foto. Semakin kupandangi, semakin jelas ia serupa pria koma di ranjang. Lengan, kumis, tahi lalat di bibir kiri, dan mata dalam foto itu kini melirik balik padaku, sinis, seolah berbisik, "Kenapa kau buka rahasia ini?" Alarm oksigen menjerit panjang, jarum tekanan berputar dari hijau ke merah dalam sekejap, selang plastik mendadak berembun kristal. Ketika kuputar keran cadangan, udara terasa membeku, napasku lolos sebagai kabut yang merayap di atas ubin, melingkari roda-roda ranjang seperti asap dupa dingin. Aku meraba botol infus yang kini terlapisi es tipis, seolah ruangan disedot ke dalam lemari pendingin raksasa. Dari ventilasi di langit-langit tergantung helaian tirai lepas, berayun seakan disibak tangan tak kasat mata. Lampu neon berkedip, gelombang cahaya membelah wajah pasien menjadi potongan film usang, dan di setiap kilatan redup kulihat retakan lain, bayangan pasien lama, perban kusam, darah kecoklatan yang tak pernah tercatat di laporan. Aku menunduk, berusaha mencabut tabung beku, namun logamnya melekat pada kulitku. Rasa perih dingin menarik darah hangat di antara jari-jariku. Tetes merah membeku sebelum sempat jatuh. Tirai runtuh seluruhnya, mengepungku dalam lingkar kain. Ruang rawat gelap total, monitor jantung padam, hanya sisa desis oksigen menyerupai desah makhluk tua. Meraba dinding, kupikir menemukan sakelar, tetapi yang kusentuh adalah permukaan logam dingin bertuliskan tegas, "Sudarjo, wafat 2014. Jantungku luruh. Di belakangku ranjang berderit ringan, seolah seseorang bangkit dari tidur terlalu panjang. Kilat lampu kembali menyala, sekali saja, dan dalam sekerjap ranjang sudah kosong. Spray tersusun rapi, balok kayu penyangga masih bergoyang lembut seakan baru ditinggalkan. Aku terpaku, mendengar gema langkah yang bukan milikku menjauh di lorong, diikuti bau karbol bercampur anyir darah lama, menancapkan kesunyian tajam di gendang telinga. Aku berbalik, pria itu kini duduk di kursi roda, menyeringai lebar, kornea kelabu mengilap seperti kaca retak, tangannya terangkat perlahan menjulurkan gelang pasien berdarah yang meneteskan aroma karat. Udara es menyergap, lampu lorong padam, sekaligus menyala lagi berkedip hingga bayang-bayang ranjang berlari di dinding seperti film buru. Setiap kedipan menelan jarak di antara kami, dan ketika aku mundur punggungku membentur troli obat yang tiba-tiba penuh jarum infus menari sendiri, menusuk udara lalu berjatuhan seperti hujan logam tipis. Monitor jantung di pojok ruang menjeritkan garis zigzag merah, detak yang awalnya tunggal berlipat jadi 2, 3, 10, 1000 denyut bersahutan membangun paduan suara elektronik yang memecah gendang telinga. Di sela hiruk, pria itu berbisik dengan suara terbelah antara rintih pasien dan derit engsel pintu. "Rawat aku, Wulan, jangan kosongkan ranjang ini. Disinilah nafasku ditahan antara bumi dan tanah liat." Dan bisikan itu memanjang menyusup ke speaker plafon hingga seluruh bangsal memanggil namaku serempak. Aku mencoba berlari namun lantai memanjang tak berujung, seakan lorong rumah sakit menggulung dirinya sendiri menjadi labirin cat hijau kusam. Bau formalin, bau darah lama, bau malam kars basah mengikat paru-paru, lampu berkedip terakhir kalinya dan gelap pekat turun. Namun di dalam hitam itu, aku masih melihat senyumnya, lebih terang dari fosfor, mendekat seakan menelan mataku, hingga dunia runtuh sunyi kecuali suara napasku yang berubah menjadi suara napasnya. Subuh itu, ketika langkah-langkah suster shift pagi mulai bergema di lorong timur, aku masih terpaku di ambang pintu ruang Sol 9. Bau disinfektan bercampur tanah basah seolah menyeruak dari celah dinding, dan dalam kilatan cahaya neon yang berkedip, aku melihat rangka tempat tidur yang kosong memantulkan siluet tubuhku sendiri, seakan menegaskan bahwa malam panjang barusan bukan sekadar mimpi buruk.
Sejak hari itu, hidupku terbelah. Di siang ramai aku tersenyum layaknya perawat biasa, tetapi begitu matahari condong ke barat, aku dihantui rasa sesak yang makin pekat, seakan seluruh udara lorong itu berubah menjadi bisikan. Jangan biarkan ruang ini kosong, yang merayap ke telinga terdalam. Gigihku coba menghapus data anomali 193 dari sistem HIS. Namun setiap kali berpikir berhasil, entry itu muncul kembali di layar, lebih rapi, lebih lengkap, menampilkan denyut jantung dan saturasi oksigen yang terupdate real time. Padahal monitor di ruang 09 sudah lama dicabut alih-alih disegel. Aku pun memindai arsip fisik, menemukan laporan forensik lama. Sudarjo, 60 TH, stroke hemoragik, penolakan pemulasaraan oleh keluarga karena alasan biaya, dan di bawahnya tanda tangan dokter yang tak lagi bekerja di sini, seolah menegaskan bahwa akar tragedi ini bukan sekadar kesalahan server, melainkan janji rawat yang tak pernah lunas. Malam-malam berikutnya, lampu ruang server 9 tetap menyala pukul 01.17. Suara oksigen bagai mendesis di sela doa-doa sunyi, sedangkan aku, meski sudah pindah ke bangsal anak, sering terbangun di ruang jaga, mendapati notifikasi di ponsel, pasien koma butuh penanganan dengan kode lokasi 09. Aku pernah mendatangi IT, menyertakan bukti tangkapan layar, tetapi mereka hanya menggeleng, menyebut database kami sudah dienkripsi 2 lapis dan tak ada akses dari luar, lalu mereka menyelipkan candaan getir. Mungkin arwahnya pakai wifi internal, Mbak. Perlahan, gosip menyebar tentang ranjang kosong yang berdenyut, tentang suster yang konon melihat selimut bergerak sendiri seperti menyusupkan udara hangat ke tubuh tak kasat mata, dan tentang pasien baru yang histeris tiap dipindahkan ke kamar nomor 9. Manajemen akhirnya menempel plakat tim medis dilarang masuk tanpa izin kepala ruangan, namun anehnya plakat itu berembun setiap pagi seolah ditiup napas dari balik pintu. Waktu berlalu dan aku kini mencatat tanggal pada kalender pribadi. 17 Maret setiap tahun, hari wafat Sudarjo, sebagai pengingat bahwa beberapa kewajiban manusia ternyata melewati garis hidup dan mati. Terkadang aku berdiri di taman belakang rumah sakit, memandang jendela lantai 2 yang menghadap ruang 09, lalu menunduk membisikkan permohonan maaf karena mungkin dulu kami terlalu sibuk memeriksa denyut fisik, hingga lupa memeriksa denyut batin pasien. Dalam diam, aku belajar bahwa tak semua data di layar cuma angka. Beberapa adalah rintihan yang menunggu diterjemahkan, beban janji yang menuntut pelunasan. Kini bila kulihat ruangan kosong, aku menyalakan lampu, merapikan selimut, meletakkan segelas air di nakas dan berbisik lirih, "Tenanglah Pak, ranjang ini masih milikmu, sebab aku takut bukan pada hantu, melainkan pada hutang kemanusiaan yang tertunda lunas." Dan meski logika berkata mustahil, hatiku tahu, selama kode 119.322.9 tetap berkedip di sistem, ruang 09 belum benar-benar kosong. Dan mungkin rumah sakit manapun di dunia punya satu kamar seperti ini, tempat hidup dan mati bernegosiasi tanpa saksi, menunggu seseorang cukup berani menepati perjanjian rawat abadi. Jika kalian punya kisah serupa, kirim ke email misterimalam@gmail.com.